Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak menjadikan puji dan syukur kehadirat Rabbi, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus ibadah kepada. Dalam rangka sebelum ini kita mari mentafakuri ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan itu temanya yaitu pertanggungjawaban individu. Ini semua orang mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang mempunyai ini tanggung jawab baik dalam lingkungan formal maupun informal. Lingkungan formal sudah sekolah terhadap bawahannya, presiden terhadap warganya, juga ketua DKM ini terhadap warganya. Kemudian kepala keluarga juga ini terhadap anak dan istrinya. Nah, seorang itu teman juga ya, teman dengan temannya. Ya, kita tahu melihat temannya itu salah, dibiarkan. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab kita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi sudah pada kenal ayat ini. Dan hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi saya sendiri punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri ini ya. Wa quduhan nasu wal hijarah, yaitu bahan bakarnya itu naron itu yaitu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatul qalib, itu di dalamnya itu ada di dalam neraka itu ada malaikat yang golidun sadidun, yang keras kasar. La ya'sunullah, dan tidak berhak terhadap Allah. Ma'amaru wa ya'aluna ma ya'murun. Selalu mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini saya juga ke YouTube kan ya. Ini adalah salah satu bentuk ya untuk tanggung jawab kita nanti. Siapa tahu anak saya, istri saya tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan ini yang punya bukti fisik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Walaupun Allah tetap walaupun tidak pakai ini, Allah tetap akan. Tapi kalau setidaknya kalau dipakai ini, di-share ya, ke grup keluarga dan sahabat dan lain sebagainya, membaca, ini akan membantu saya di akhirat kelak, membantu. Kalau ada teman saya yang salah, yang tidak sesuai, ini bukti ini akan menjadi saksi. Ya. Nah, kemudian dalam surat Toha ayat 132 ya, wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha. Ya, utamanya memerintahkan kepada keluarga atau siapa saja kerabat untuk melakukan sholat dan wastabir 'alaiha, dan harus sabarlah dalam dengan sungguh-sungguh sholatnya itu ya, sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa ya. Nanti ini ada rukun sholat ya, dan ini yang bisa sholat itu ada rukun, ada wajib, yang rukun itu wajib, dan ada yang anjuran dibaca. Nah, itu harus ada tema khusus nanti. Kemudian wandir
rotaka akrobin, juga ingatkanlah di sini adalah berilah peringatan yaitu kepada keluarga terdekat, ya keluarga terdekat ataupun ya teman, ya kita punya teman akrab ya, jangan sampai punya teman akrab ya dengan salah ya dibiarkan begitu saja ya. Kalau saya mengingatkan juga si Anu gini, itu wajar seperti itu. Itu berarti adalah dia asbun ya, wajar. Itu asbun. Nah, kemudian di sini tadi ya setelah itu adalah pemimpin. Kita itu seorang pemimpin. Ya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kulukum ra'in wa qura'in mas'ulun an-ra'iyatihi. Itu sudah pada hafal ayat itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban itu. Nah, kemudian dalam surat Yasin juga ayat yaumana timu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti kelak kami akan mengunci kepada mulut-mulut mereka, waktu kali dan akan yang bicara nanti adalah tangan, watashadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki, bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka usahakan. Jadi ini adalah saksi ya, saya dihukum untuk di akhirat kelak ya. Kemudian tidak akan berbicara bohong pada waktu itu ya, semuanya adalah saksi-saksi itu adalah yang berbicara. Summa takun fitnatuhum illa an qalu wallahu rabbuna ma kunna musyrikin. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka itu nanti, kecuali mereka mengatakan dengan terpaksa ya, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Jadi di akhirat kelak itu tidak bohong lagi dia, ya terpaksa mengakui Allah. Padahal waktu di dunia dia sombong dan diingatkan juga wajar dan sebagainya. Kemudian tidaklah ada kemudian yaitu ada suatu riwayat ini ya, di dalam suatu hadis ya, ini riwayat Ibnu Malik ya, masalahnya Ibnu Malik katakan yang artinya saja, kami sedang berada di sisi Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba beliau tertawa ya Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, tahukah kamu mengapa aku tertawa? Kemudian kami menjawab kepada sahabat-sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau berkata, saya tertawa karena adanya pembicaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hamba itu berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menyelamatkan aku dari kezaliman? Tuhannya menjawab, itu Allah menjawab, benar ya, kamu telah aku selamatkan. Hamba berkata, sesungguhnya aku tidak akan mengizinkan dirimu dan para malaikat mencatat amal menjadi saksi. Nabi SAW berkata kemudian, mulut apa mereka itu ditutup. Lalu anggota badan yang diperintahkan untuk berbicara, bicaralah. Kata Nabi SAW, maka anggota badan itu
berbicara sesuai perbuatan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Rasul. Jadi ini Rasulullah tertawa karena melihat dalam artian melihat hambanya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa ternyata di sini itu semua mempunyai tanggung jawab. Ya, siapapun juga. Itu pedadang, pedadang juga ini ya, lihat temennya ini ya nggak apa-apalah gitu. Nah, itu tidak boleh. Wajar lah seperti itu mah, padahal itu adalah yang wajib umpamakan ya. Ini saja pun padahal disediakan sampel. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Yang salahnya adalah salah saya sendiri, mohon maaf. Aku qouli hada, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku merasa berlaku billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.